Saudara, digadang-gadang menjadi calon pelatih timnas sepak bola Indonesia, mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapadze datang berlibur ke Indonesia. Ia memastikan PSSI pernah menghubunginya via daring soal kursi pelatih timnas. Timur Kapadze kini berada di Jakarta dan siang tadi melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kapadze bilang datang ke Indonesia untuk berlibur dan belum ada agenda resmi wawancara dengan PSSI terkait jabatan calon pelatih timnas. Meski begitu, Timur Kapadze memastikan dirinya pernah dihubungi salah satu anggota komite eksekutif atau Exco PSSI via daring terkait kesediaannya melatih timnas. Terima kasih kehadirannya rekan-rekan wartawan. Nggak urusan. Ya sekarang Здравствуйте, это Чичты, Сумарджи, Диан Самбай. Просто o'qishini aniq o'qishini bilish uchun qildi. O'qish bormi yo'qmi degan narsani boshqa narsa qilmagan. Undan keyin gaplashaman. Perlu diingat saudara, timnas sepak bola kita hingga kini masih tanpa pelatih. PSSI bilang sudah ada 5 nama yang sedang diseleksi. Setelah gagal mengamankan tiket Piala Dunia 2026, timnas sepak bola Indonesia dan Patrick Kluivert resmi mengakhiri kerjasama pada Oktober lalu. 1 bulan berlalu, PSSI mengaku tengah menyeleksi 5 nama sebagai pelatih baru timnas. Namun, siapa saja kandidatnya, PSSI tak mau membukanya ke publik. PSSI saat ini sementara memproses 5 calon pelatih timnas senior. Berikan kesempatan kepada kami untuk menggodok itu dan tentu kami masih menjaga untuk tidak kami sampaikan nama-nama tersebut. Beberapa hal menjadi pertimbangan karena belum ada kepastian dari 5 ini siapa yang kita pilih. Maka semoga secepatnya bisa. Ketua Badan Tim Nasional yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI Sumarji mengungkap alasan kandidat pelatih timnas Indonesia tak diungkap ke publik. PSSI menghargai privasi dan para kandidat masih berada di klub dan timnas suatu negara. Berkaitan dengan 5 nama ini, kenapa memang sampai dengan detik ini kami tidak akan buka dan memang tidak akan kami buka dulu. Satu, kami menghormati karena masing-masing pelatih kepala itu punya privasi, ya, punya privasi. Yang kedua juga para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara. Diminta untuk melakukan interview, ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan. Ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Muncul pertanyaan, apakah kedatangan Timur Kapadze menjadi penanda dirinya akan segera bergabung ke timnas Indonesia? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan dengan Tifal, apa kabar Bung? Tifal, kabar baik Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Satu sisi Kapadze ngakunya lagi liburan, tapi sisi lain nama Kapadze udah lama masuk dalam radar pengganti Kluivert. Menurut Anda kita bisa percaya sesederhana itu atau jangan-jangan itu kode keras? Iya, memang kalau dari 10 nama sebelumnya, sebelum mengerucut ke 5 nama, dia pernah memang dihubungi, masuk dalam radar. Tetapi belum memastikan bahwa dia itu akan terpilih. Ketika dia datang ke sini, banyak masyarakat yang sudah terobsesi bahwa dialah yang paling cocok. Saya pikir wajar-wajar saja banyak yang menginginkan Kapadze karena usianya memang masih di bawah 50. 44 tahun itu fresh, bagus untuk kita. Kemudian latar belakang dia, track record, oke. Tetapi kan harus dilihat bahwa dia tidak diundang oleh PSSI untuk datang ke sini. Itu hanya inisiatif untuk berlibur, ya, lebih mengenal dengan culture. Untuk kalau dia terpilih nantinya, salah satu diantaranya dia sudah mengetahui dengan budaya di Indonesia bagaimana, makanya dia bisa datang karena dia agenda ke Bali. Tapi kita berharap bahwa yang terbaik yang nantinya federasi akan memilih itu. Karena kode-kodenya, ya, artinya begini, saya lihat itu akan mengarah ke Eropa, Tifal, ya. Di mana ada delegasi PSSI yang
kemungkinan sana pada minggu depan itu akan berangkat ke Eropa. Berarti di sanalah yang akan ada di sana 5 nama itu, ya mungkin saja ada 4 dari sana dan 1 Timur Kapatse, bisa saja. Makanya mereka akan berangkat ke sana, itu Pak Sumarji, Ketua BTN, untuk bisa menginterview siapa-siapa pelatih yang akan masuk, yang akan diputuskan. Tapi saya berharap bahwa ini adalah langkah yang tepat, ya memang tidak terburu-buru, tapi harus figur yang memang oke, benar. Ya, jangan sampai salah lagi. Nah, Kapatse adalah salah satu di antara 5 nama itu yang menurut saya yang layak untuk masuk. Tapi semua kan tergantung dari PSSI untuk bisa menentukan apakah dia masuk dari semua hal ya akan ini. Bukan cuma lihat soal data dia, CV dia bagus, tetapi juga cocok dalam hal kontrak dia. Masuk nggak? Gaji dia berapa? Dan itu kan yang menjadi masalah juga. Ya, jangan sampai terlalu tinggi sehingga ini semua akan dipertimbangkan, dipikirkan dengan matang oleh PSSI nantinya untuk bisa menggodok 5 nama ini. Begitu, Rival. Walaupun kemudian sudah dikontak, tapi kan jatuhnya baru pertanyaan umum saja yang disampaikan PSSI ke Kapatze ini. Kalau Anda membacanya berapa persentase PSSI ini tertarik dengan Kapatze? Ya, kalau bilang tertarik kan artinya dia pelatih yang saya pikir oke dalam arti ya ikut membawa meloloskan juga Uzbekistan ke Piala Dunia. Sudah pernah melatih di timnas U19. Nah, itu penting. Bahwa di level junior, karena kita kan perlu juga bisa melihat pelatih-pelatih ini ya di U19, U23 ya, sampai di senior juga dia bagus dan usianya masih oke. Artinya untuk jangka panjang dia baik sekali, perilaku dia saya pikir bagaimana cara dia, disiplin dia, etos kerja yang sangat baik itu sudah diperlihatkan oleh Timur Kapatse, dan saya pikir untuk kultur di Indonesia dia paling pas. Makanya mungkin saja walaupun ini agendanya liburan, tapi dia udah antisipasi lebih dulu untuk datang lebih mengenal lebih jauh dengan Indonesia. Ya barangkali siapa tahu bahwa nama dia adalah salah satu yang paling kuat di antara 5 semacam nama cek ombak gitu ya, Bung? Betul, cek ombak dulu di sini. Tapi saya melihat ya, nggak tahu ya, saya melihat bahwa dia sangat cocok lah kalau bisa melihat dengan cara dia ngomong, cara pembawaan dia. Ini pelatih yang oke, yang bagus. Tapi kembali, Tifal, itu tergantung dari PSSI. Karena yang tadi saya bilang di awal kan, PSSI akan berangkat ke Eropa untuk mencari menginterview beberapa pelatih, begitu. Oke, tapi di sisi lain kita juga cermati pernyataan Pak Sumarji, bilangnya calon pelatih kita itu masih terikat klub atau timnas. Artinya kan Kapatze nggak masuk hitungan karena masih nganggur nih sekarang posisinya. Gimana tuh? Iya, tapi tidak terang benderang dikatakan apakah semua pelatih itu yang 55 nantinya, yang menurut itu semua sudah terikat di klub. Kalau 55 disebutkan berarti Kapatze tidak masuk di dalam itu, karena Kapatze sedang nganggur dalam tanda kutip ya setelah mundur sebagai asisten pelatih dari Fabio Cannavaro. Tetapi kan cuma dibilang bahwa ada beberapa yang masih menangani klub, masih menangani di timnas. Jadi kalau saya tangkap bayangannya itu bahwa ada mungkin 3 sampai 4 pelatih yang masih ada di sana. Misalnya ini contoh ya, masih Heimir Haugesson yang pelatih Islandia yang ada di melatih Irlandia. Ya, kemudian Giovanni van Bronckhorst sekarang masih menjadi asisten pelatih di Liverpool. Ya, bersama dengan Arne Slot sebagai pelatih. Ya, ada beberapa di sana yang bisa melihat. Kalau bicara di Eropa ya, ya kalau ada mungkin dari Belanda ada 1-2 nama yang akan masuk. Bisa saja Philip Cocu, bisa saja Van Bommel, itu bisa saja. Nama lain seperti Paulo Bento atau Jesus Casas. Ini kalau bicara dari Eropa. Namun kita akan tunggu ya, karena Pak Marji mengatakan kan tidak si A, si B yang masih menangani klub. Mungkin hanya 2-3 orang. Tapi selebihnya itu kan bisa saja mengarah ke Jesus Casas dan juga ke Timur Kapatse. Gitu. Tapi keyakinan Anda kalau kemudian PSSI bilang sudah ngantongin 5 nama nih, Anda yakin bahwa 5 nama ini betul-betul dikantongin atau malah sebetulnya nggak sebanyak itu juga sih? Saya pikir kalau sudah dipastikan kan dari 10 turun ke 5 dan itu sudah dibicarakan, dipastikan oleh Sekjen juga. Ya, Pak Yunus Nusi mengatakan bahwa ada 5 nama. Artinya tidak akan bergeser dari situ. Tidak mungkin akan jadi 6 atau 7 nama. Jadi tetap 5 nama ini dan nantinya mereka akan menginterview 5 orang ini ya, makanya ada tim yang akan nantinya menginterview itu, termasuk juga Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers yang nantinya akan ikut menginterview ya sosok-sosok figur yang ada di Eropa ya. Semoga bisa mendapatkan yang terbaik dan mereka juga bisa menginterview Kapatze, karena saya rasa feeling saya Kapatze ada di antara 5 itu, di antara 5 pelatih itu Kapatze ada. Cuma selebihnya itu dari Eropa. Rival, ini kode ya, bahwa selebihnya selain Kapatze itu yang dari Asia ini, Uzbek, selebihnya itu dari Eropa. 4 ini dari Eropa, cuma kita tidak tahu siapa itu, begitu.
Siapanya masih jadi tanda tanya. Cuman kalau menurut Anda membaca proses yang ada sekarang ini, kapan kira-kira paling cepat timnas kita punya nahkoda baru ini? Minggu depan itu rencananya akan diumumkan tuh. Realistis menurut Anda minggu depan itu? Ya, saya pikir kita akan coba berpegang dengan apa yang sudah dikatakan kan oleh PSSI bahwa mereka akan coba untuk minggu depan. Artinya di akhir November ini sudah bisa ada pengumuman atau paling lambat di awal Desember, karena kan kita harus menghadapi di FIFA Matchday bulan Maret yang akan datang, sehingga pelatih itu punya waktu untuk bisa datang. Tapi dengan kapan saya datang saat ini bisa saja itu menjadi kode keras juga salah satu. Cuma kan belum pasti karena PSSI yang bukan undang dia. Cuma salah satu memang dia akan masuk di dalam radar itu. Makanya akan diselesaikan dulu interview di Eropa. Kemudian tim akan balik dan pasti belakangan baru interview dengan Kapatse. Kalau Anda pribadi secara personal milihnya Kapatze itu, atau saya kaitkan lagi saat Anda bilang ke saya bulan Oktober lalu nama Paulo Bento, itu juga masuk nggak kira-kira menurut Anda pilihan? Saya pikir akan bisa juga Paulo Bento, karena kan dia dari Portugal, dari Eropa. Jadi bisa saja akan ada pertemuan di sana. Lebih gampang kan kalau pertemuan dengan misalnya dengan Jesus Casas, dengan Paulo Bento, dengan Giovanni Van Bronckhorst, ya termasuk mungkin Philip Cocu atau dengan Van de Boer, bisa aja semua dari sana kan. Sehingga itu digunakan kesempatan untuk bisa mereka bertemu. Dan ada beberapa yang tidak boleh mengganggu mereka yang berada di klub yang sementara mereka tangani saat ini ya. Jadi itu yang akan diatur waktu sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan orang yang pas, yang cocok. Karena itu saya lihat akan dilihat dari semua aspek ya, bukan hanya satu aspek, tapi beberapa aspek, termasuk yang paling penting, krusial adalah nilai kontrak dari pelatih itu. Ya, kalau sampai STY atau dengan PK Parti Kluivert itu tidak lebih dari 1,4 misalnya, ya tentunya mereka akan cari di range tersebut, paling mahal mungkin di 2 M maksudnya. Tapi kalau sudah lewat dari situ kan pasti akan berpikir juga PSSI. Gitu. Singkat saja soal ini, masalah kendala bahasa apakah jadi tantangan? Karena yang saya pahami kan Kapatze ini tidak berbahasa Inggris, dan kita punya pengalaman Sinteyong juga dengan profil komunikasi yang dibangun dengan tim tidak menggunakan bahasa Inggris juga. Apakah ini akan jadi halangan? Nggak ada masalah, menurut saya nggak ada masalah. Toh kita profesional ada penterjemah. Ya itu penting. Ya bagaimana? Yang penting pelatih itu pelatih yang oke, yang bagus, dan dia tahu dia cepat untuk bisa untuk kamar ganti ya, meredam kamar ganti ini dengan sangat baik, dan disiplin dia terhadap ini, dan punya hubungan yang bagus dengan supporter, dengan federasi, dan Kapatse bisa melakukan itu karena dia seorang pelatih yang bagus. Kalau Kapatse ya. Tetapi ketika mereka ke Eropa di tim ini, mereka bisa mendapatkan komunikasi yang bagus dengan pelatih-pelatih Eropa kan rata-rata bisa bahasa Inggris, kecuali mungkin Kapatse. Ya makanya akan lihat di sana gitu. Oke, Bung Ropan, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat malam, Bung. Selamat malam.